dimulai dari barisan depan, kadang sejarah justru lahir dari posisi yang paling tidak diperhitungkan. Di Jerez, Veda Ega Pratama membuktikan itu. Start dari posisi ke-17, jauh dari sorotan, jauh dari prediksi podium. Namun justru namanya yang paling banyak dibicarakan setelah balapan selesai. Bukan hanya karena ia finish di posisi ke-6, tetapi karena cara ia melakukannya, membuat bos Honda sendiri terharu dan bangga. Dan di saat yang sama, rival terbesarnya dari Malaysia, Hakim Danish, justru semakin tertinggal. Dan disinilah cerita ini menjadi jauh lebih menarik. Balapan Moto3 Spanyol 2026 di sirkuit Jerez bukan sekadar race biasa. Ini adalah panggung pembuktian, lintasan yang keras, tikungan cepat yang jam, dan tekanan besar bagi para pembalap muda yang sedang mengejar masa depan. Semua mata awalnya tertuju pada nama-nama besar, terutama para pembalap KTM. Hakim Danish menjadi salah satu yang paling disorot. Motor KTM dikenal agresif, kuat di akselerasi, dan sering menjadi senjata utama di trek seperti Jerez. Secara teori, Danish seharusnya punya peluang besar. Banyak yang memprediksi ia akan tampil lebih dominan. Apalagi sebelumnya, namanya selalu disebut sebagai rival utama Veda. Namun balapan tidak pernah tunduk pada teori. Di sisi lain, Veda Ega Pratama datang tanpa banyak suara, tanpa sesumbar, tanpa janji besar. Hanya fokus dan kerja diam-diam di paddock Honda Tim Asia. Start dari posisi ke-17, situasinya jelas tidak mudah. Di depan ada barisan pembalap Eropa dengan paket motor yang dianggap lebih kompetitif. Banyak yang berpikir Honda hanya akan bertahan, bukan menyerang. Tapi mereka salah. Lampu start padam dan Veda langsung menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia mulai memakan lawan-lawannya. Satu posisi, lalu dua posisi, kemudian terus naik. Masuk tikungan dengan presisi, keluar tikungan dengan bersih, dan yang paling penting, ia menjaga ritme seperti pembalap yang jauh lebih matang. Komentator sampai berkata, ini sangat cerdas. Veda tidak sedang balapan seperti rookie. Kalimat itu langsung menjadi sorotan, karena memang benar ia tampil seperti pembalap yang sudah sangat siap. Sementara itu, di sisi lain lintasan, Hakim Danish justru mulai kehilangan kontrol. Awalnya ia sempat menjanjikan, start lebih baik, dan sempat berada di posisi yang cukup aman. Namun masalah perlahan muncul. Ritme mulai hilang, terutama di tikungan cepat. Motor KTM yang seharusnya menjadi keunggulan, justru tidak mampu ia manfaatkan maksimal. Lap demi lap, posisinya mulai turun. Dan momen paling menyakitkan datang saat Veda berhasil menyalipnya. Ya, pembalap yang start dari posisi ke-17, justru melewati rider yang digadang-gadang lebih siap. Dan setelah itu, jarak mereka semakin terasa. Veda terus maju, Danish justru tertahan. Ketika bendera finish dikibarkan, jawabannya sangat jelas. Veda finish di posisi ke-6. Hakim Danish harus puas jauh di belakang. Dan hasil itu membuat paddock Honda dipenuhi rasa bangga. Bos Honda dikabarkan sangat terharu melihat perjuangan Veda. Bukan hanya soal hasil, tetapi soal mental. Karena untuk menembus barisan depan, melawan tim-tim Eropa seperti KTM, itu bukan perkara mudah. Butuh keberanian, butuh kesabaran, dan yang paling penting, butuh mental yang tidak pernah menyerah. Salah satu perwakilan tim Honda bahkan menyampaikan, Veda menunjukkan semangat yang kami cari. Dia tidak menyerah, bahkan saat memulai dari posisi sulit. Kalimat itu sederhana, tetapi sangat dalam. Karena bagi Honda, ini bukan hanya soal poin. Ini soal harga diri. Soal membuktikan bahwa mereka masih bisa melawan dominasi Eropa. Dan Veda menjadi simbol perjuangan itu. Setelah balapan, Veda sendiri tetap tenang. Ia berkata, balapan ini sangat positif. Saya hanya mencoba tetap fokus dan memanfaatkan setiap peluang. Tidak ada selebrasi berlebihan. Tidak ada sindiran, hanya jawaban yang tenang dari seseorang yang membiarkan hasil berbicara. Dan mungkin itulah yang membuat banyak orang semakin menghormatinya. Sementara itu, situasi berbeda justru menyelimuti kubu Hakim Danish. Performa yang diharapkan meningkat justru terlihat semakin menurun. Adaptasi di Moto3 masih menjadi masalah besar. Tekanan semakin besar, kritik mulai berdatangan, dan jarak poin dengan Veda kini semakin sulit diabaikan. Banyak media mulai bertanya, apakah Danish benar-benar siap untuk level ini? Atau justru ia masih terlalu jauh dari ekspektasi? Karena satu hal yang pasti, Moto3 tidak memberi waktu terlalu lama untuk belajar. Jika terlambat beradaptasi, maka lawan akan pergi semakin jauh. Dan saat ini, Veda sedang melaju. Sementara Danish masih mencari jawaban. Musim masih panjang. Balapan berikutnya di Le Mans akan menjadi ujian berikutnya. Apakah Veda bisa kembali membawa Honda bersinar? Apakah bos Honda akan kembali tersenyum bangga? Atau justru Hakim Danish akhirnya bangkit dan membalikan keadaan? Satu hal yang pasti,
rivalitas ini belum selesai. Dan jika Jerez adalah awal ledakan besar, maka Francis bisa menjadi perang sesungguhnya.